Nama saya Susana. Saya berumur 50 tahun dan saya mengasuh lebih dari 1.500 anjing di shelter saya di Jakarta. Pada tahun 2010, saya menyelamatkan anjing jalanan pertama saya karena saya tidak tega melihatnya di jalanan. Perlahan-lahan saya menyelamatkan lebih banyak anjing dan terbentuklah shelter ini. Di Indonesia, banyak anjing yang diterlantarkan oleh pemiliknya dan bahkan ada juga yang diburu untuk konsumsi. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada anjing yang tanpa rumah lagi. Tapi bisa diceritain nggak sih awal mula ibu suka anjing itu seperti apa? Itu berlangsung alami dari saya mulai sadar, dari kecil tumbuh menjadi besar. Sebenarnya nggak cuman anjing ya, semua hewan, semua kehidupan. Kita tidak menebang pohon begitu mudah, kita tidak menyakiti hewan, kita tidak makan ikan atau ayam secara berlebihan, tidak. Kita semua berlangsung secara alami, tumbuh besar, menghargai alam, menghargai hewan, gitu aja. Buka tuh seperti apa sih Bu? Apa yang membuat ibu memutuskan untuk membuka shelter di sini? Jadi gini, sebetulnya saya tidak berniat untuk membuka shelter. Tadinya hanya membuat sebuah kandang yang di situ, nanti boleh lihat, untuk 70 ekor anjing saja. Kalau saya rescue sendiri, dan saya rescue secara alami, saya lihat di jalan saya ambil. Tapi kalau sekarang, yang ngelihat banyak, sedangkan muara dari orang yang mengambil anjing ini, mungkin hanya saya gitu. Kalau sebelum ada shelter, saya setahun belum tentu dapat 10. Dari perjalanan saya dari rumah menuju RSCM, nah itu aja yang saya rescue. Kalau sekarang kan banyak yang harus saya rescue. Ibu, selain dari yang ibu tolong, anjing-anjing di sini itu datangnya dari mana aja sih Bu? Jadi ada yang nemu di jalan, ada yang pemilik, terutama di zaman COVID ini kan banyak yang kesusahan makan. Nah itu diberikan kepada saya. Kalau misalkan pas si anjing itu masuk ke sini Bu, biasanya kondisi seperti apa sih yang sering ibu temukan? Macam-macam semua ada. Kalau yang depresi kalau udah terlalu tua paling seminggu 2 minggu dia pergi. Karena nggak mungkin kan bertahan hidup. Maksudnya pergi itu gimana Bu? Mati dia. Oh oke. 1-2 ekor pasti terjadi. Karena banyak. Ibu, di Indonesia sendiri banyak nggak sih kasus-kasus penganiayaan kepada hewan? Banyak kalau di sini mah. Loh kalau yang mereka mau dipotong kan semuanya kejam. Makin sadis makin enak dagingnya. Kalau pemakan daging hewan anjing kan masih ke sana pendapatnya. Tapi kalau misalkan dukungan dari peraturan sendiri yang ada di Indonesia, itu memungkinkan nggak sih untuk memenjarakan orang yang melakukan kejahatan ke si anak-anak anjing Belum ini? ada. Belum pernah terjadi. Akhirnya bergeser ke perdata selalu. Jadi ganti rugi ujungnya. Peraturan seperti apa sih yang ada di Indonesia tentang kesejahteraan hewan? Teman-teman di medsos ramai sekali mengatakan kita punya undang-undang. Undang-undangnya ada, tertulis ada, tapi dia tidak punya kekuatan. Tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang melarang orang untuk makan. Kecuali teliti pengacaranya, misalnya kita cari undang-undang hewan ternak ada ini misalnya. Tapi tidak ada satupun undang-undang di Indonesia yang secara spesifik dan ketat mengatakan orang hanya bisa makan binatang yang diternak. Itu masih jauh lah, tapi membutuhkan perjuangan. Kalau misalkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri terhadap kesejahteraan hewan itu seperti apa sih Bu? Bisa ceritakan nggak? Kesadarannya udah jauh lebih baik, orang udah lebih daripada 20 tahun yang lalu udah lebih jauh. Tapi si pembuat undang-undang ini belum. Kita belum nyentuh DPR, kita belum nyentuh MPR. Itu disitulah kita harus nyentuh mereka. Setelah nyentuh MPR, DPR, trio polisi, jaksa, dan hakimnya harus juga bisa. Pasti suatu saat ditanya, saya cita-citanya apa? Saya cita-citanya hanya bicara di depan pembuat undang-undang. Tidak menjadikan shelter ini besar, tidak. Tapi saya pengen bicara, suatu saat MPR akan mengundang, DPR akan mengundang. DPRD lah mengundang dulu. Ketika mereka udah mulai dengar, disitulah pembuat undang-undang ini harus merubah undang-undangnya dulu. Ketika undang-undangnya sudah baik sekali, pada saat itulah negara sudah melakukan edukasi pada masyarakatnya.
Kalau misalkan mengurus shelter sendiri, kesulitan yang menurut ibu hadapi selama ini tuh seperti apa? Kesulitan itu lebih banyak dari pencarian tenaga kerja dari dalam dan lingkungan. Karena saya kan tumbuh dengan kecelakaan berada di tengah kota nih. Jadi resisten atau masalah itu akan timbul terus. Motivasi ibu untuk terus mengurus shelter ini itu apa sih Bu? Bisa diceritain nggak sih? Kalau mengurus hewan juga alami, tapi sekarang menjadi suatu panggilan jiwa. Masalah banyak, tapi bukan berarti harus menyerah. Teman-teman sudah menjadi gerakan yang luar biasa, dan saya masih punya cita-cita, saya masih punya harapan, jadi saya tidak akan berhenti. Karena saya masih punya semangat juga. Bu, biasanya dalam seminggu datang anjing berapa banyak, Bu? Biasanya sekitar 10 sih. 10 per minggunya. Iya. Kalau ngomongin soal biaya, Bu, biasanya biaya yang Ibu keluarkan itu berapa banyak sih? Vaksin katakan setahun sekali. Di luar itu biaya hidup mereka itu 250.000 sampai 305.000, 350 Itu dihitungnya per ekor atau? per ekor 1 bulan biaya hidup. Ya sekitar 250 juta per bulan. Oh my God. Itu yang membuat mereka bisa lebih baik kondisinya. Sebelum masa Covid, saya ada beberapa tempat yang disewakan untuk food court dan sebagainya. Dengan kondisi menurun seperti ini, saya tergantung pada donatur. Ibu dalam mengelola shelter ini ada tenaga kerja yang Ibu pekerjakan untuk membantu nggak sih, Bu? Nggak, tenaga kerja ada, cuman saya kan ngambil dari pelosok-pelosok. Dan karena belum ada pendidikan perawat hewan, mereka hanya sebatas membersihkan, nggak boleh ada kutu, lapor yang sakit hanya sampai itu aja. Selain anjing di sini Ada monyet, karena monyet itu juga dimakan orang. Dan mereka dimakan hidup-hidup. Kalau anjing masih dimatiin, kalau monyet dimakannya hidup-hidup, disedot otaknya. Sama orang. lagi masih hidup, Bu? Iya. Ya ampun, sedih banget. Mas Revan bisa dijelaskan nggak di shelter Pejaten ini bekerjanya sebagai apa? Yang selama ini dokumentasi itu dari pertama itu tentang Ibu Susan sendiri seperti apa, terus tentang binatang di sini apa aja. Kayak apa sih yang Mas Revan ketahui tentang siapa itu Bu Susan? Banget cinta banget sama binatang. Pernah suatu ketika itu rescue ya di Cikampek ya, bener-bener itu kita langsung ditelepon untuk ini nih ada kita harus rescue nih karena mau dilapo, dan itu udah nggak mikir panjang, langsung berangkat aja ke situ. Karena kalau misalnya kita meleset sedikit itu sudah dilapo semua, sudah dijual, udah ya tahu sendiri lah. Oh, kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu maksudnya dilapo itu diapain sih? Jadi sebenarnya lapo itu kan kalau dibilang itu kan dari ini ya, dari bahasa-bahasa Medan ya, kayak gitu lapo gitu kan. Jadi daging anjing ini disembelih untuk seperti konsumsi manusia. Itu. Jadi pada saat itu Mas Revan mendokumentasikan rescue anjing-anjing yang mau dijual untuk dikonsumsi. Iya, betul. Dari semua rescue yang pernah Mas Revan lakukan, ada nggak sih yang paling berkesan? Maksudnya itu kayak yang paling Mas Revan inget banget? Yang paling enak banget itu di Cikampek. Dan kita udah ngambil, ternyata anjing itu udah dikarung, udah ditali-tali segala macam, udah nggak jelas lah gitu loh. Udah sampai ada yang udah berdarah, ini segala macam. Suatu ketika itu, ketika saya mengambil gambar, saya dapat momen anjing tuh benar-benar nangis gitu loh. Jadi saya tuh ngerti kalau mereka itu paham gitu. Saya ini mau diapain sih gitu loh sampai segini gitu loh. Makanya dia tuh bisa nangis gitu loh. Ya itu kena banget di saya, oh ternyata hewan itu kayak gini. Dia juga punya perasaan sama kayak kita gitu loh.
Perasaan Mas Revan gimana sih ngelihat Bu Susan mendedikasikan hidupnya untuk membantu, menolong, memadai semua anjing-anjing di Indonesia ini? Pertama, respect. Yang bisa saya sampaikan tuh respect. Respect banget. Karena jadi Ibu Susan ini nggak gampang loh. Dengan anjing 1.500-an anjing loh di sini. Dan Ibu Susan tetap mau untuk merescue anjing itu dan mau merawat gitu loh. Karena kalau saya lihat jadi Ibu Susan pun saya pun nggak tentu bisa gitu loh. Secinta ini sampai nggak cuma anjing, bahkan sampai monyet, domba, banyak kucing segala macem gitu loh. Saya respect karena begitu cintanya sama binatang seperti itu gitu loh. Karena kalau nggak ada Ibu Susan ataupun kalau nggak ada shelter yang lainnya atau kita nggak rescue segala macam, mungkin lapu itu semakin marak gitu loh. Makanya saya juga pengen nih sama Bu Susan dengan tim dokumentasi untuk maju terus sampai kita benar-benar bisa yang Bu Susan ceritain itu. Kalau misalkan untuk orang yang mungkin ingin adopsi tapi tidak tahu, itu ada prosesnya nggak sih, Bu? Survei kediaman tentunya bukan untuk mencurigai dia, bukan. Cuman untuk jika dia masalah dengan anjing atau adopter ada masalah, kita masih bisa nolong anjingnya. Terus adopter tentunya harus tahu kesehatan anjing secara khusus. Terus bonding sama anjingnya. Karena rumah-rumah Jakarta sekarang jadi kecil, anjing-anjing kampung ini agak sulit dapat rumah. Karena rata-rata energi mereka tinggi. Pasti akan terjadi masalah kayak kerusakan barang-barang di rumah karena mereka energinya tinggi. Dan mereka nggak senang ruang tertutup, sebenarnya terbuka. Itu rata-rata anjing kampung begitu. Selama Ibu mengelola shelter ini, bisa diceritain nggak sih, Bu, hal yang Ibu merasa itu sulit dilakukan? Apakah tidak ada orang mendahului sesuatu itu tidak susah? Kalau kita menjadi pemula itu selalu susah, Pak. Nggak mungkin orang pemula itu mudah. Selanjutnya agak lebih mudah. Tapi yang memulai itu susah, Pak. Jadi kalau ditanya, kalau ada masalah, ya saya agak-agak lebih tertantang justru sebetulnya. Jadi pada dasarnya susah, tapi tidak semua kesusahan menyebabkan kita berhenti kan.